Cek, cek. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di Gereja Paroki Bunda Teresa. Mari
Itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Kini aku datang, siap mendengarnya. Kini aku datang. Bapak Ibu, saudara-saudari, teristimewa anak-anak kita yang akan menerima komuni untuk pertama kali. Perayaan Ekaristi dalam rangka Pesta Pelindung Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta dan penerimaan komuni pertama untuk ke-24 anak-anak paroki kita akan segera kita mulai. Lilin Paskah akan dinyanyikan dengan harapan agar Kristus senantiasa menerangi hidup kita masing-masing. Semoga terang Kristus menghalau segala kegelapan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita akan menghantar anak ini menuju altar Tuhan. Kita akan berarak. Untuk itu kita siapkan lagu pembuka.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Penyerahan anak-anak calon komuni pertama oleh orang tua. Pastor yang terkasih, kami sebagai pembina persiapan komuni pertama menyampaikan bahwa ke-24 anak calon komuni pertama ini sudah kami persiapkan dan mereka sudah menyelesaikan proses pembinaan dan siap untuk menerima komuni untuk pertama kalinya dalam perayaan Ekaristi sekarang ini. Terima kasih untuk para pembina yang sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh gereja dan oleh pimpinan gereja dengan baik. Dan sekarang saya mau bertanya kepada orang tua, khususnya orang tua dari anak-anak yang akan menerima komuni pertama. Apakah Bapak Ibu sebagai orang tua dari anak-anak ini menyadari akan tugas dan tanggung jawab untuk mendidik dan membina serta mendampingi anak-anakmu dalam kehidupan menggereja dan bermasyarakat sesuai dengan ajaran iman dan tradisi gereja serta hukum gereja Katolik? Ya, kami sadar dan bertanggung jawab. Dan pada kesempatan ini, kami orang tua dari ke-24 anak-anak calon komuni pertama ini memberitahukan kepada Bapak Pastor bahwa anak-anak ini sudah kami persiapkan di rumah dan kami juga berjanji akan terus mendampingi dan memberikan pembinaan kepada mereka. Dan sekarang ini kami mohon kiranya Bapak Pastor dapat memperbolehkan mereka untuk menerima komuni untuk pertama kali dalam perayaan Ekaristi sekarang ini. Terima kasih saya sampaikan kepada orang tua dan para pembina yang telah mempersiapkan mereka, dan saya atas nama Pastor Paroki mengabulkan permohonan Bapak Ibu saudara-saudari. Dan secara khusus pada kesempatan ini saya mengingatkan kembali akan sumpah dan janji yang kalian ucapkan di hadapan Tuhan dan umat Allah yang kudus pada saat perkawinan dan pada saat anak-anakmu menerima sakramen pembaptisan, yakni bahwa kamu telah berjanji akan membina dan membimbing serta mendampingi anak-anakmu dalam iman, dalam tradisi dan hukum gereja Katolik, serta menjadi orang Kristiani yang setia. Untuk itu sekarang saya mempersilakan kepada anak-anak calon komuni pertama untuk memohon doa restu kepada orang tuamu agar kamu diberkati oleh Tuhan. Anak-anak berhadap dengan orang tua. Papa dan Mama, dalam perayaan Ekaristi Kudus ini, kami anak-anakmu dengan penuh kerendahan hati memohon
Kiranya Mama dan Papa dapat memaafkan kesalahan-kesalahan kami, dan juga kami mengucapkan terima kasih atas segala Papa dan Mama yang selama ini telah membimbing dan mendampingi kami, sehingga hari ini kami anak-anakmu menerima tubuh dan darah Kristus untuk pertama kali dalam perayaan Ekaristi ini. Papa dan Mama, doakanlah kami selalu agar kami dapat menjadi anak-anak yang baik dan semakin beriman dan dekat dengan Tuhan. Anak-anakku, Papa dan Mama sangat bangga dan berbahagia hari ini, karena dalam perayaan Ekaristi ini, kamu akan menerima komuni untuk pertama kali, dan semoga kamu menjadi anak kebanggaan keluarga, gereja, dan masyarakat. Doa kami senantiasa menyertai kalian. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, agar kita layak merayakan misteri suci ini, sekaligus juga merayakan pesta pelindung paroki kita yang jatuh pada hari Kamis, di mana hari ini kita bersyukur lewat perayaan Ekaristi, sekaligus juga penerimaan komuni pertama untuk ke-24 anak-anak kita. Maka marilah kita mengakui akan dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah dan pikiran dan perkataan Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Lilin dimatikan. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan. Gloria in excelsis Deo.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, bukalah mata dan telinga kami terhadap segala kebaikan yang telah Kau laksanakan melalui Yesus Kristus Putra-Mu, sehingga kami dapat bersaksi bahwa semua orang yang dibuatnya baik. Dengan demikian, semoga semakin banyak orang mengimani Putra-Mu dan menghormati misteri kudus tubuh dan darah Putra-Mu, sehingga kami senantiasa dapat menikmati buah penebusannya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus Allah kini dan sepanjang masa. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatlah hatimu, janganlah takut, lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan ganjaran. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang buta akan dicelitkan dan telinga orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dialah yang menegakkan keadilan bagi orang yang diperas dan memberikan roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Pujilah Tuhan.
menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Pujilah Tuhan, hai jiwa. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun temurun. Pujilah Tuhan, hai jiwa. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus meninggalkan daerah Tirus dan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, melintasi daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan gagap dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu.
Sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Seketika itu terbukalah telinga orang itu dan pulihlah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka sangat takjub dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah sabda Tuhan. Silahkan duduk. Hari ini merupakan momen yang terbesar untuk paroki kita, karena ada dua hal yang torang rayakan dalam perayaan hari Minggu ini, yaitu pertama, perayaan Pesta Pelindung Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta GPI, dan kedua yaitu ke-24 anak-anak paroki, anak-anak kita, untuk pertama kalinya, yaitu kemarin mereka menerima sakramen pengampunan dosa, dan sekarang hari ini mereka akan menerima untuk pertama kalinya sakramen Ekaristi dan menerima komuni pertama. Sangat disayangkan memang selalu bahwa ketika menerima komuni pertama yang ditekankan hanya mengikuti peran Ekaristi untuk pertama kali dan menerima komuni. Itu sakramen pengampunan dosa orang lupa. Padahal pada saat komuni pertama menjadi kewajiban, yaitu harus lebih dahulu menerima sakramen pengampunan dosa. Mohon hal ini ditekankan, diperhatikan oleh para katekis dan pimpinan-pimpinan umat, sehingga kemarin memang diwajibkan kepada mereka untuk menerima sakramen pengampunan. Padahal yang terpenting dan terutama yaitu sakramen pengampunan dosa, dan hari ini teristimewa yaitu torang untuk pertama kalinya mereka menerima komuni dalam perayaan Ekaristi. Ini dua momen yang torang patut syukuri, di mana tanggal 4 torang merayakan dan juga pas pesta hari berapa itu? Jumat kan? Paus kita merayakan akan pesta juga, yaitu Santa Teresia dari Kalkuta. Bahkan dalam khotbah renungan dari Paus kita berbicara tentang bagaimana torang pelindung paroki, yaitu Bunda Teresia, yang sudah digelar menjadi Santa Teresia dari Kalkuta. Singkat saja menyangkut torang pelindung, yaitu dia adalah orang yang hidup sederhana yang dihayati oleh Paus kita. Dia memang pencinta Santa Teresia, sehingga ketika kunjungan Bapak Paus dia menunjukkan
dan menampilkan kesederhanaan. Dan bagaimana Paus memperhatikan orang-orang yang kecil, orang-orang yang tersingkirkan. Bahkan ketika ada anak-anak, dia rangkul. Ketika ada orang hamil di jalan, dia panggil, dia berkati. Sebab biasanya kalau ada orang hamil, yang kali suami sunak perhatikan, so pikir-pikir lain. Nah itu. Anak-anak yang kali orang kasih dia. Banyak hal yang lewat kunjungan Paus ini memberikan perhatian bagaimana Paus kita memaknai akan spiritualitas, ya, kehidupan rohani, kehidupan harian dari Bunda Teresia dari Kalkuta. Dan saya mengharapkan bahwa karena torang sapa suruh ambil Bunda Teresia dari Kalkuta, harus torang sebagai pelopor yang akan menyebarkan kebaikan Tuhan lewat spiritualitas dari Bunda Teresia. So itu memang so bagus. Torang acara-acara pesta perayaan sederhana. Hele ini perayaan sederhana, habis misa dirangkaikan dengan penerimaan komuni pertama, habis itu umat pulang bawa makan sendiri, orang makan sebagai satu persekutuan. Terima kasih, kita lihat sudah banyak meja-meja yang teratur di pinggiran. Nanti sabantar kita melihat juga. Semoga banyak makanan yang akan orang santap bersama untuk saling bertukar makanan. Dan orang akan makan bersama-sama. Orang syukuri juga momen yang terpenting hari ini, yaitu bahwa ada 24 anak-anak kita, anak paroki, yang karena orang tua, para pembina, dan orang-orang yang mengambil bagian dalam pembinaan mereka menyatakan siap untuk menerima komuni pertama, yaitu menerima tubuh dan darah Kristus. Untuk itu, seperti dalam bacaan Injil yang baru torang dengarkan tadi, yaitu bahwa kebaikan Allah, cinta Allah yang dari awal dan sampai akhir dinyatakan lewat Yesus Kristus, yaitu lewat perbuatan-perbuatan Yesus Kristus selama hidupnya di dunia. Salah satu yaitu torang dengarkan dan torang dibacakan pada hari Minggu ini, yaitu bagaimana Yesus menyatakan cinta kebaikan Allah kepada orang yang buta dan tuli. Dan Yesus memperhatikan orang-orang yang mungkin karena dia buta atau tuli disingkirkan, tidak diperduli atau tidak orang nak parek. Namun Yesus memperhatikan dan memberikan peneguhan, bahkan memberikan kesembuhan jasmania, sehingga orang yang buta dan tuli itu bisa melihat dan mendengar. Itu yang terjadi. Nah, untuk itu meskipun banyak orang mau menutup kebaikan Allah, kebaikan Tuhan yang dibuktikan atau juga dikonkretkan oleh Yesus Kristus, tetapi semakin banyak orang mau mendep dan tidak mau disebarkan, tetapi justru semakin ditutupi, kebaikan Tuhan semakin tersebar. Dikatakan memang Yesus sudah larang. Terus Yesus katakan, Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun, yaitu bahwa dia sudah
Pastor Diakon mengucapkan makasih banyak kepada orang tua, karena pada saat ini Bapak Ibu sudah menunaikan tugas tanggung jawab yang kami janjikan pada saat perjalanan, yaitu ada 3 yang kami janjikan. Salah satunya yaitu untuk anak-anak. Anda tahu hari kita suci, kemudian ada pasokannya, ada kami mau mendidik anak-anak atau kami sendiri kembali. Ada ingat itu atau lupa? Nanti itu akan mesti bertanggung jawab. Tahu kita, saya kalau berjanji kepada Allah untuk hidup semati untuk maupun malam sudah terbuka dan mau mendidik anak-anak secara iman untuk menjadi anak-anak yang apa? Itu ingat baik-baik, sebab berdosa berdosa pak pastor nak apa mungkin pastor cuma marah berdosa pak Tuhan ada dia punya duduk. Makasih Anda sudah ambil tugas. Ingat baik-baik, jangan lupa kalau kita lebih dulu mati kita berdiri di samping Petrus supaya Petrus mau tanya dan didik baik-baik itu anak atau nyanda. Kita akan berikan kasihan Petrus betul waktu anak-anak dah permandian orang dah datang. Mar jangan cuma sepermandian habis itu kurang mau tunggu kawin. Didiklah ya. Sebab tadi di awal dikatakan untuk mendidik anak-anak menjadi kebanggaan keluarga, gereja dan masyarakat. Didiklah anak-anakmu dalam iman. Yang lain ditambahkan. Orang tua lain kali kurang sibuk dengan kerja, so lupa tuh anak. Bahkan orang tua sendiri tidak memberikan teladan masuk gereja sesuai dengan aturan gereja. Untuk itu makasih banyak kepada orang tua dan kepada umat yang sudah mendukung mereka sehingga mereka dapat melaksanakan atau mengambil bagian dalam perayaan Karis ini. Untuk itu mari orang lanjutkan, orang dukung anak-anak kita untuk menerima komuni pertama. Yang terkasih, kita akan mengikuti upacara pembaruan janji baptis. Anak-anak memasang lilin. Kemudian juga diikuti oleh umat seluruhnya sebagai peringatan akan pembaptisan dan pengakuan iman kita terhadap Allah Tritunggal. Untuk pembaharuan janji baptis, saya harapkan anak-anak calon komuni pertama dapat membuka buku penuntun halaman 8. Umat disilakan berdiri. Anak-anak yang baik, kamu telah menjadi anak-anak Allah oleh rahmat pembaptisan yang telah kamu terima. Sebagai anak-anak Allah, kamu pantas menyapa Allah sebagai Bapa. Sebagaimana diajarkan Tuhan kita Yesus Kristus, Ia adalah Bapa yang baik hati, yang sangat mengasihi anak-anak. Hari ini Allah Bapa mengundang kamu semua untuk mengambil bagian dalam komuni kudus. Dalam perjamuan kudus ini, anak domba Paskah yakni Yesus Putra Allah diberikan Bapa kepadamu sebagai santapan rohani. Yesus akan menjadi sahabatmu, oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah dengan segenap hatimu dan sambutlah kehadiran Yesus dengan hati yang lapang. Dan sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut.
kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Ya, kami percaya. Percayakah kamu bahwa dalam perjamuan Ekaristi Kristus sungguh hadir dan menyerahkan diri kepada umatnya? Ya, kami percaya. Semoga Allah yang Maha Kuasa menolong kamu supaya tetap setia pada janjimu sampai kehidupan kekal. Amin. Mari kita satu dalam doa umat. Lilin dimatikan. Kristuslah kehadiran kerajaan Allah yang menyelamatkan. Ia menjadikan segala-galanya, baik yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara. Untuk itu marilah kita dengan mantap berdoa kepada Bapa yang telah mengutus Yesus Kristus bagi keselamatan kita. Bagi Bapa suci, para uskup dan para imam. Ya Bapa, dampingilah selalu Bapa suci, para uskup dan para imam, agar mereka mengembalakan umat-Mu dengan iman yang teguh. Seperti Bunda Maria saat menerima perutusan sebagai Sang Bunda Penyelamat. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa, teranglah dan tuntunlah pemimpin masyarakat kami dengan sinar kasih-Mu, sehingga tugas dan pelayanan mereka selalu diresapi oleh semangat, kasih, dan kerendahan hati. Kami mohon. Bagi orang tua kita, ya Bapa, kami bersyukur kepadamu atas orang tua yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas segala perhatian dan kasih sayang yang Engkau berikan kepada kami melalui orang tua kami. Oleh karena itu, berkatilah orang tua kami dalam hidup mereka setiap hari dan mampukanlah mereka dalam mengembangkan tugas yang sudah Engkau percayakan kepada mereka untuk menjadi orang tua yang baik bagi kami anak-anaknya. Kami mohon. Bagi para pendidik dan para pembina, ya Bapa, berkatilah semua mereka yang telah memperkenalkan Dikau kepada kami. Berilah mereka kesehatan jasmani dan rohani. Semoga mereka selalu hadir di tengah-tengah kami sebagai pelita yang terus memperlihatkan cahaya cinta-Mu kepada kami. Kami mohon. Bagi kita semua di sini, ya Bapa, terangilah kami agar jangan sampai silau oleh kekayaan, tetapi selalu waspada serta berbela rasa terhadap kesulitan sesama sebagai pengikut Kristus. Kami mohon. Mari kita sampaikan syukur dan doa permohonan kita untuk paroki kita yang pada hari Kamis tanggal 5 September merayakan Pesta Pelindung Bunda Teresa dari Kalkuta. Tuhan, terima kasih atas berkat-berkat yang sudah Engkau limpahkan kepada paroki kami selama ini. Dan kami mohon kiranya Engkau memberkati para pimpinan umat yang ada di paroki kami ini, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik, dan kiranya Engkau selalu memberkati mereka. Kami berdoa juga untuk umat-Mu yang ada di paroki ini.
Kiranya Engkau selalu menyertai dan memberkati segala rencana dan perjuangan hidup mereka. Semoga Bunda Teresa dari Kalkuta, pelindung paroki kami, selalu mendoakan paroki kami ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita sampaikan wujud doa permohonan pribadi kita masing-masing dalam hati. Secara khusus juga dalam misa ini atas permintaan dari wilayah Rohani Santa Mikael dan Santa Livina, bersyukur atas penyertaan Tuhan untuk kedua wilayah rohani ini, dan kiranya Tuhan memberkati rencana usaha pimpinan akan kedua wilayah rohani ini serta umatmu, dan secara khusus mereka yang berhak ulang tahun yaitu Saudara Anji Surento, Elvelin Angelina, Lauren Serang, Adik Rusel Tani, Adik Drea Rompis, Ibu Stella Mailangkai, Ibu Rike Puspita, Ibu Rina Septar Rini, Ibu Bapak Rudi Lumentut, Bapak Daniel Watung, Bapak Leti Angko, Bapak Liani Mokoginta, Ibu Ivon Angelik, dan adik Ricardo serta Rachel Tenda. Kiranya Tuhan memberkati akan umat yang tergabung dalam wilayah ini yang bersyukur, dan berkat Tuhan selalu menyertai mereka. Dan juga atas permintaan keluarga Randang Pamikiran, bersyukur atas hari ulang tahun dari Bapak keluarga, Bapak Roy Randang tanggal 30, orang tua Ibu Teresia Setejo, dan juga hari ulang perkawinan yang ke-1 pada tanggal 24. Kiranya Tuhan memberkati keluarga ini, memberkati saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun. Juga bersama keluarga Raung Polii bersyukur atas ketambahan usia dari anak Anesya Maria Raung yang ke-6. Kiranya Tuhan memberkati dan semoga, dan bersyukur atas terkabulnya novena, doa novena Bunda Penolong Abadi. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk pastor paroki kita bersama dengan rombongannya yang mengadakan perjalanan ke Palu dan sekitarnya untuk tugas dan tanggung jawabnya sebagai tim Monef. Semoga dilindungi, dijauhkan dari segala kecelakaan dan marabaya, dan semoga dapat kembali secara khusus pastor paroki kita di paroki kita untuk melaksanakan tugas tanggung jawabnya sebagai pastor paroki. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, kami percaya akan kebaikan dan penyelenggaraanmu terhadap semua orang. Perkenankanlah kami mengalami dan menghayati bahwa Engkau Allah kami dan kami umat kesayanganmu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita satu dalam persembahan. Lagu persembahan Mada Bakti nomor 233, 233.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, semoga melalui persembahan roti dan anggur ini, Engkau berkenan memilih kami untuk menjadi pewaris-pewaris karya keselamatan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaran putramu yang terkasih, Yesus Kristus sabdamu. Melalui dia engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah engkau utus kepada kami sebagai guru, selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan dengan satu suara bernyanyi.
itu buku taruh baik-baik. Adik-adik ikut doa syukur agung yang kedua dengan penuh hikmat dan penuh hormat. Halaman 12. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-pecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Benediktus Estefanus Roli untuk MSC serta semua rohaniwan. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Secara khusus kita berdoa untuk tokoh-tokoh umat kita, mereka yang sudah mengambil bagian dalam perkembangan akan paroki kita, sehingga hari ini orang bersyukur merayakan akan paroki kita yang mengambil pelindung Santa Teresia atau Bunda Teresia dari Kalkuta, yang mereka semua telah meninggal. Kiranya mereka sudah mendapat, yang tokoh-tokoh yang sudah meninggal, supaya mendapatkan tempat yang layak di sisi Tuhan. Mereka telah berjasa untuk paroki kita. Kita juga berdoa untuk semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu.
Kami mohon kasihanlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan doa Bapa kami sesuai dengan versi Tata Prem Ekaristi yang baru. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudi memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai.
saudara-saudari teristimewa ke-24 anak-anak kita yang akan menerima komuni untuk pertama kali. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari, secara khusus ke-24 anak kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh dan darah Kristus.
Puji syukur nomor 429. Ini tubuhku, ini darahku, makan dan minumlah, mari santaplah tubuh darah Tuhan sampai kembalinya. Ya Yesus Tuhan, Engkau sungguh bangkit, haleluya. Terimalah syukur kami, haleluya. Ini tubuhku, ini darahku, makan dan minumlah, mari santaplah tubuh darah Tuhan sampai kembalinya. Beri hamba-Mu bagian hidupmu, haleluya, sampai pada akhirnya, haleluya. Ini tubuhku, ini darahku, makan dan minumlah, mari santaplah tubuh darah Tuhan sampai kembalinya. Di dalam iman berjagalah hati, haleluya, sampai Kau datang lagi, haleluya. Ini tubuhku, ini darahku, makan dan minumlah, mari santaplah tubuh darah Tuhan sampai kembalinya. Di surga kelak izinkanlah kami bergembira haleluya. Ini tubuhku, ini darahku, makan dan minumlah, mari santaplah tubuh darah Tuhan sampai kembalinya. 428. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudaralah. Pesta Kau nyatakan
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas sakramen cinta kasih-Mu ini. Mampukanlah kami untuk melihat dan mewartakan karya cinta kasih-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Utuslah roh kebijaksanaan-Mu untuk membimbing kami dalam persiaran menuju kepadamu. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Pengumuman gereja ini untuk kita. Terima kasih kepada kita semua umat yang sudah hadir dalam perayaan syukur kita dalam rangka syukur atas pesta pelindung kita, yaitu Bunda Teresia dari Kalkuta, yang sebenarnya perayaannya pada hari berapa? Tanggal Kamis ya, itu. Dimana terima kasih umat sudah memperhatikan, dan sesudah ini akan lanjutkan dengan perayaan syukur. Terima kasih kepada para petugas liturgis yang sudah melaksanakan tugas dengan kornya yang begitu baik. Orang berikan tepuk tangan untuk mereka. Ya, kasih ya. Ini nak disangka boleh gitu. Jadi boleh itu lagu-lagu umum karena pesta. Maka untuk ke depan wajib buku puji syukur atau mada bakti. Nanti diatur oleh paroki sesuai keputusan bersama. Terima kasih kepada petugas liturgis baik dari anak-anak komuni pertama dan juga dari wilayah rohani, organis, sampai ahli organis. Makasih banyak Pak Denny. Kemudian juga pada kesempatan ini makasih banyak kepada para coba berdiri, para pembina komuni pertama. 1, 2, enggak pembina, ini dia bilang pembina, pembina. Makasih banyak
Pak Yosua, oh ada. Mari tolong berikan tepuk tangan untuk mereka. Susah dorang 3 hari dari jam 9 sampai jam 4 setiap hari Sabtu dorang korbankan, nyanak dapat gaji lagi dorang. Jadi itu saya atas nama pembina, seandainya ada kata-kata kasar karena solala mungkin sampai di gladi bersih kemarin, mohon maafkanlah mereka karena itulah manusia. Ya, demi untuk apa? Demi untuk anak-anak kita supaya dapat sambut baru. Karena anak diatur susah. Jadi kita hampir stres kalau mari mau atur. Ya, harus baku dusu, atur sana, atur sini. Kalau cuma secara manusia biar domar, karena diatur akhirnya orang mendapatkan yang terbaik. Makasih banyak untuk para pembina. Ya itu, orang ucapkan syukur. Jadi itu. Kemudian terima kasih kepada orang tua. Mungkin ada orang tua yang mengeluh, ada minta uang administrasi 500.000. Mereka mau beli anak PHP boleh. Kon cuma 300.000 untuk dorang kebaikan ini. Kombah, baba caca, awas. Ya. Kalau perlu tambah. Kalau mau beli HP, beli apa ini untuk dorang hidup sesudah mati masuk surga. Tiket, akan terima tiket. Ini lain kali orang memperhatikan hal-hal duniawi, tetapi hal-hal rohani orang tua biar juga. Padahal ini demi anak kami. Ya, adik-adik juga mesti berterima kasih Pak orang tua. So kasih uang administrasi kurang lebih 300 untuk dorang aksesoris, kemudian dorang semua sampai catering sebentar dorang siap makan, siap itu. Supaya tidak ada kata-kata lagi di luar itu. Makasih banyak untuk itu. Terima kasih juga kepada pimpinan-pimpinan wilayah rohani yang sudah mengatur mendata untuk anak-anak kita dan semua saja yang sudah mengambil bagian dalam perayaan ini sehingga dapat berjalan dengan baik, khususnya pimpinan inti Dewan Pastoral Paroki yang sudah mengatur menjadi panitia. Pastor Angki bilang tidak ada lagi bikin-bikin panitia dan tim yang menjadi tim atau tim kecil untuk atau panitia tuh dalam perayaan-perayaan, yaitu Dewan Pastoral Inti 5 bidang. Minta dorong baku berbagai bagaimana terserah pada orang. Dorong sobaku atur sehingga perayaan dapat berjalan dengan baik. Daripada backing panitia dilantik 100 yang bekerja cuma 1 atau 2. Jadi itulah. Makasih sudah membantu pastor paroki dan pastor rekan dalam perayaan menyiapkan perayaan ini. Nanti sebentar lagi. Pokoknya acara sampai jam 12:30 malam boleh. Jam 12 berhenti. Boleh orang bersyukur, bernyanyi, mau bikin apa untuk perayaan syukur orang bersama-sama. Nah, untuk selanjutnya ya sudah menjadi keputusan untuk pengumuman gerejani dibuat oleh pastor atau pastor rekan, kecuali tidak ada mereka baru diwakilkan kepada dewan. Untuk petugas supaya memperhatikan boleh baca di warta paroki supaya tidak panjang-panjang. Ada warta paroki supaya memperhatikan hal tersebut. Diingatkan untuk stasi pimpinan stasi Mapanget Barat dan Kima bahwa hari Sabtu ada komuni untuk lansia dan orang sakit. Mohon dikoordinir dengan baik supaya pelayanan kepada mereka-mereka yang perlu diperhatikan dapat jalankan dengan baik. Dan untuk lain-lain so ada di warta paroki. Nanti ke depan warta paroki akan disempurnakan lagi sehingga informasi
untuk semua berita paroki akan dimuat di paroki baik di wilayah rohani kelompok kategorial, sehingga dalam pengumuman tidak lagi dibaca-baca ulang. Nanti ada pengumuman juga, papan pengumuman di sana. Cuma ada hal-hal yang penting yang perlu ditegaskan. Itu saja yang dapat disampaikan dalam pengumuman dan dipersilakan kepada tim pembina Dewan untuk mungkin hal-hal yang akan disampaikan untuk kegiatan kita pada hari ini. Akan mengikuti acara penyerahan piagam secara simbolis bagi kedua anak yang sudah ditunjuk, dan anak-anak yang lain nantinya 22 anak nanti akan diserahkan di acara di luar gereja. Sebagai informasi bahwa sebentar sesudah acara di gereja kita akan beracara bersama-sama pesta pelindung kita bersama anak-anak komuni pertama. Anak-anak ini spesial karena mereka ini dianggap sebagai tuan rumah sekaligus tamu dalam perayaan pesta pelindung dan komuni pertama ini. Jadi mereka akan duduk secara juga VIP nantinya di sana. Silakan pada anak Cristiano Trimario dan Tangkiala dan Jenis Eliana Lengkei. Baik-baik, bahwa kamu pernah dan menerima komuni. Bahkan kemarin sudah menerima apa? Sakramen yang pandang enteng ini. Sedangkan masuk apa bioskop dapat tiket, apalagi masuk surga. Tapi bukan kertasnya yang diminta, yaitu arti dari komuni pertama. Kamu menerima apa? Tubuh dan darah Kristus. Tolong orang tua jaga baik-baik, jangan kasih biar. Yang kurang kaki suruh terima lain. Ya, ingat, karena kemudian ini juga simpan. Nanti kalau misalnya hilang boleh minta plat, ada tercatat. Sebab biasanya pada saat Krisma akan juga diminta bahwa ini ada pernah ya, oke. Sana. Awas hilang bukan untuk kertas tuh hilang, kok ngantek so nak ja terima komuni, nak ja masuk gereja. Cristiano Trimario Tangkiala. Untuk ya, waktu perkawinan menjaga ini tiket ya, bukan tiket ini, dia jaga baik-baik. Nama. Tepuk tangan untuk kedua anak ini penerimaan piagam. Sesudah berkat dan pengutusan, anak-anak akan ke Arca Bunda Maria untuk memohon doa bagi anak-anak. Dan acara akan dimulaikan jam 12 tepat. Lebih cepat lebih bagus. Umat disilakan mengatur
jam 12 tepat kita akan mulaikan acara di luar. Terima kasih. Jam 12, jadi biar cuma ikan garang bawa di rumah, orang bersama-sama bersyukur ya. Jangan malu, sudah disiapkan meja-meja sebagai kebersamaan orang. 1 tahun 2 kali perayaan bersama untuk pesta paroki, yaitu pesta pelindung, pesta berdirinya paroki. Untuk itu mari kita bangkit berdiri, kita mohon berkat untuk kita dan untuk paroki kita. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberi anak-anak penerima komuni pertama, memberkati anak-anak penerima komuni pertama, memberkati orang tua mereka, memberkati para pembina, memberkati umat sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Marilah kamu anak Maria, puji ibumu bernyanyi merdu, turut merayakan nama yang indah, turut menghormati Umat beriman yang terkasih, sebagai ungkapan syukur dan terima kasih atas penyelenggaraan Allah yang boleh dialami oleh anak-anak kita ini, maka para orang tua serta anak-anak kita ini akan menyampaikan doa syukur kepada Tuhan serta menyerahkan hidup mereka ke dalam perlindungan Bunda Maria. Ya Bunda, orang tua, sanak keluarga, para pembina, para guru, para imam kami yang memperlihatkan kebaikan putramu kepada kami dari waktu ke waktu. Lindungilah mereka selalu. Kami berjanji untuk tetap akan menjadi anak dan sahabat yang baik dari putramu, yang adalah Tuhan kami, yang hidup dan raja sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Lilin-lilin ditinggalkan di depan arca Maria. Anak-anak kembali duduk di tempat duduk karena kita akan foto bersama. Kembali dengan sopan duduk di tempat duduk karena kita akan foto bersama. Dengan sopan kembali ke tempat duduk karena kita akan foto bersama.